Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, ya banyak panjang umur, semoga umur kita berkah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Semoga kita besok kelak ya, terutama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini saya kembali akan mengkisahkan, ya, seseorang yang punya hutang ratusan juta. Dengan riyadhah, dengan membaca sholawat, hutangnya adalah bisa lunas. Dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, namun sebelumnya ya, saya doakan kepada teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, ya kawan-kawan semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan lunas hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya baiklah, sebelum juga saya lanjutkan, ya teman-teman yang sekarang masih mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, banyak masalah, baik masalah keluarga, masalah hutang piutang, ekonomi, dan lain sebagainya. Jangan lupa bahwa masalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan bosan ya, dan jangan putus asa, tetap kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat selesai masalah kita dan hutang kita cepat lunas, yaitu dengan berdoa. Karena berdoa itu juga merupakan usaha, ya, merupakan perintah Allah. Kita ini adalah diperintahkan Allah supaya berdoa. Ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Semua doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikabulkan di dunia dan ada yang dikabulkan di akhirat. Nah, itu adalah doa, maka tetap berdoa. Ya, ayo ditulis doanya. Ya, ditulis doanya di kolom komen di bawah ini. Ya, jangan lupa berdoa itu, ya doa itu tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kalau belum dibacakan sholawat. Tulis sholawat terlebih dahulu, baru doa atau hajat-hajat kita. Yang ingin punya rumah, yang selama ini masih jadi kontraktor, ngontrak terus, ya ayo tulis doanya. Yang ingin juga selesai masalahnya, masalah keluarga, atau masalah hutang piutang, cepat bisa membayar hutang, tulis doanya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala cepat mengijabah dan lunas hutang kita, masalah kita selesai. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman harus ingat ya, bahwa tidak ada sehelai jatuh pun di dunia ini tanpa seizin Allah. Semuanya adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hidup ini adalah merupakan rentetan atau banyak ujian-ujian menurut kemampuan kita masing-masing. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini memberikan beban kepada manusia kalau kita adalah tidak mampu. Semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kawan-kawan ketahui ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang kekal ya di dunia ini. Tidak ada yang bahagia itu terus-menerus, ya tidak ada. Tidak ada yang sedih terus-menerus, ya tidak ada. Kayak itu loh perjalanan hidup. Tidak mungkin jalan itu naik terus. Tidak mungkin ya hujan itu terus-menerus. Ya, itu adalah sunnatullah.
Maka perlu Anda ketahui, perlu teman-teman ketahui, sebentar lagi yang punya masalah nanti akan selesai, yakinlah selesai. Yang punya hutang ya begitu juga, akan selesai. Ya, sebentar lagi. Dari mana asalnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kisah ini nanti semoga membuat kita, inspirasi kita, kita semakin yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ya saya ambil dari temen YouTuber yaitu Melisa Amelia, bahwa beliau adalah mendapatkan SMS. Ya mendapatkan apa itu, ke WA beliau. Kisahnya seperti ini, ada seseorang yang bernama Satria, tidak disebutkan dari daerah mana. Ya Satria ini adalah punya usaha yang sangat maju. Usahanya adalah maju, usaha properti. Pemasukannya, omsetnya tiap hari adalah ratusan juta. Ya, perjalanan bisnisnya, bisnis properti tadi adalah semakin maju dan semakin maju. Tetapi apa yang terjadi, dia adalah pada suatu bulan, suatu tahun, suatu hari, akhirnya dia adalah habis modalnya atau disebut juga bangkrut. Ya itu, ya bangkrut. Memang sudah pernah maju. Memang pernah maju tetapi akhirnya bangkrut dan dia adalah asetnya dijual untuk menutupi bisnisnya, menutupi hutangnya, akhirnya dia masih tetap punya hutang, punya amanah sebanyak 400 juta. Sedangkan yang di rumah sudah habis, tinggal satu sepeda motor. Tidak mungkin itu untuk membayar lunas sebanyak 400 juta. Nah, singkat ceritanya beliau adalah jalan satu-satunya pada suatu malam, dia adalah sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sholat tahajud, selesai sholat tahajud dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi dijumpai oleh seorang kiai yang pernah dia belajar di sana, pernah dia menjadi santrinya di kiai itu. Dalam mimpinya, kiai itu bilang, tidak, mengapa kamu bersedih, hutangmu 400 juta itu tidak seberapa. Allah adalah maha besar, jangankan 400 juta, lebih pun Allah akan mampu membayarnya. Ya, oleh karena itu senangkanlah, buatlah senyum Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan, dengan menyebutkan nama-nama kekasih Allah, yakni membaca sholawat. Dia terbangun. Lalu dia membuka-buka bukunya dan dia mulai mendawamkan sholawat, yaitu selain itu dia adalah berpuasa. Yang dia wiridkan adalah sholawat nariyah. Sholawat nariyah. Satu adalah sholawat nariyah 4444. Kemudian sholawat munjiat juga 4444. Sholawat fatih juga 4444. Adrikni 12.000. Sholawat Jibril adalah 124.000. Itu didawamkan semuanya selesai dalam waktu 1 minggu. Selesai dalam 1 minggu itu sehari semalam. Dia hanya mendekatkan diri kepada Allah, memang karena mau kerja apa, karena modal sudah habis. Dia dengan berpuasa mendawamkan itu selesai 7 hari. Kemudian hari ke-9, yaitu kawannya yang dari Bogor adalah datang. Kawan yang lama tidak ketemu dia datang dan dia bertanya, ini singkat ceritanya ya, yang dari Bogor bertanya, mengapa wajahmu seperti itu? Apa ada masalah? Dia bilang dan dia ceritakan bahwa dia punya hutang 400.000, 400 juta. Maka tamunya itu, kawannya itu bilang,
utang 400 juta saja kok sedih. Walah walah, itu ya itu garis. Nah, insya Allah nanti akan saya bantu. Besok pagi, mana nomor rekeningmu? Nah, begitu cerita-cerita akhirnya nomor rekening dibagi dan paginya jam 10 tamunya tadi adalah sudah pulang, paginya jam 10 ternyata masuk uang 850 juta, subhanallah. Lalu untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang 400 juta lunas dan dia adalah nelpon kawannya. Dia akan nanya bagaimana pinjamannya, bagaimana dia mengirim uang 850 juta ini, bagaimana cara membayarnya. Setelah ditelepon berkali-kali, subhanallah, tidak menyambung bahwa menjawab nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Lalu ditelepon berkali-kali tidak menyambung, akhirnya Satria adalah datang ke rumah kawannya yaitu di Bogor. Sampai di Bogor ternyata kawannya pun terkejut mengapa kawan yang lama ini datang dan Satria pun terkejut mengapa dia membantu 850 juta tetapi ternyata kondisinya seperti ini. Kondisinya kawannya adalah rumahnya sangat sederhana, bisa dikatakan tidak layak. Karena kawannya itu adalah pekerjaannya supir tembak. Nah, kemudian setelah ditanya ternyata dia tidak pernah datang ke rumah Satria. Subhanallah, siapa yang datang itu? Dan beliau akhirnya berpikir Satria setelah mendapat uang, kawannya pun dibantu untuk memperbaiki rumahnya, untuk membuat usaha toko kecil-kecilan. Subhanallah. Itulah kisah bahwa Satria yang bangkrut tadi, entah siapa yang memberikan uang 850 juta, kawannya pun tidak pernah datang ke rumah Satria katanya. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pertolongan Allah. Tinggal kita yang tinggal kita percaya atau tidak. Bagi kamu teman-teman yang sekarang riyadhah sholawat, ayo teruskan. Ya, ayo yang punya masalah hutangnya menumpuk tidak lunas-lunas, ayo mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangkanlah Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya. Ya, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kewajiban kita jangan kita lupakan. Ya, insya Allah semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yakin apa tidak. Ya, dalam mendawamkan apapun saja, ya amalan apa saja terutama adalah sholawat yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang istiqomah. Maka dawamkanlah dengan istiqomah dan niatkanlah cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengedepankan membayar hutangnya. Insya Allah masalah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan yakin, dengan tawakal kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan ikhlas, dengan sabar kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah yang pendek ini adalah membuat inspirasi. Memang kisah ini terjadi pada tahun 2023 oleh Kak Melisa. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.